Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, lebih kita berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya. Budi. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Budi. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Yanto. Ya, coba gua absen dulu ya. Budi ada? Iya. Lalu Elvian ada? Saya Pak. Muhammad Iqbal ada? Muhammad Syukur ada? Ya, semua ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin. Tapi sebelum itu, Bapak akan ada sebuah tes dulu untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami tentang teks negosiasi. Bapak akan kirim tesnya itu melalui Google Form ya. Linknya nanti Bapak kirimkan ke Budi ya. Udah? Ya, sambil kalian mengisi, dibuka dulu HP-nya nih, Pak. Sambil kalian mengisi. Iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Hari ini kita tujuan pembelajaran kita yaitu udah selesai misinya? Udah? Nah, sebelumnya minggu kemarin kita belajar tentang apa? Negosiasinya? Tentang apanya? Sebelum pembahasan biasanya apa dulu? Strukturnya. Sekarang kita akan memperjelas lagi tentang apa? Menganalisis unsur kebahasan teks negosiasi. Nanti Bapak akan membagikan kalian beberapa kelompok, lalu kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Nanti ada PLKPD-nya. Sebelumnya ada yang pernah bernegosiasi? Mana misalnya? Di pasar. Terus di mana? Aku jualan, Pak. Jualan. Terus kamu pernah negosiasi? Di mana? Di mall. Oh. Kamu pernah bernegosiasi? Di Facebook, Pak. Di Facebook. Oh ya, banyak ya, berarti negosiasi itu tidak berpacu pada satu tempat aja. Bisa ada di pasar, di Facebook, di mall dan lainnya. Terus kalian pernah sadar nggak bahwa negosiasi itu ada apa ya? Ada triknya ataupun caranya gitu. Sadar nggak? Nggak sadar ya. Padahal yang kalian, nah dalam teks negosiasi itu ada cara-caranya gitu agar keinginan kalian bisa tercapai dengan dua belah pihak ya. Bapak hari ini akan memberikan kelompok ke kalian sesuai dengan apa yang telah kalian isi tadi di teks awal ya. Nah, Elvia sama Iqbal, Budi dan Syukur ya, karena kalian Elvia sama Iqbal itu hampir mirip ya dari segi belajarnya, kemampuan belajarnya. Ya. Budi dan Syukur ya, silakan. Oh iya, iya. Nah, duduk dulu berkelompok. Tugasnya dalam berkelompok yaitu yang pertama, kalian mencari unsur kebahasaannya. Yang kedua, jadi kalian mencari unsur kebahasaannya itu kan di beberapa di teks negosiasi itu ada beberapa
unsur kebahasannya. Lalu kalian poin-poinnya dijelaskan ya, cari definisinya itu seperti apa, dan nanti untuk contoh kalimatnya yang kedua menganalisis teks negosiasi. Menganalisis teks negosiasi berdasarkan unsur kebahasannya. Nah, itu. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Unsur kebahasaannya. Iya, kalian cari dulu. Nanti kalian kan kalian cari dulu. Nanti ya. Misalnya unsur kebahasannya yang pertama apa gitu. Nanti kalian cari pengertiannya apa. Nanti kalian analisis teks yang ada di LKPD. Contohnya kayak gimana gitu. Ngerti? Bapak akan memberikan LKPD ke kalian. Boleh kalian bisa mencari dimanapun di Google ataupun yang lainnya terkait unsur-unsur kebahasaan yang ada di teks negosiasi, ataupun Bapak juga ada materinya yang sudah dikirimkan di grup ya. Jadi Bapak sebelumnya udah kirim juga ke Budi, nanti Budi kirim ke gitu ya. Silakan dibaca dulu, lalu dicari dulu unsur-unsur kebahasaannya. Setelah itu contohnya, gitu ya. Ini ada kan teks negosiasinya, lalu ada unsur kebahasaannya. Nah, kalian cari dulu, gitu, ada apa saja. Gitu. Bisa dimengerti? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian cari misalnya di situ apa tugas yang pertama, unsur kebahasaan yang ingin dicarinya. Nah, kalian jelaskan pronomennya itu sebagai kata apa gitu. Nanti kalian cari dulu ya. Ada lagi? Udah? Ntar Pak, sedikit Pak. Ini berarti kita cari dulu teorinya, Pak. Ya, baru nanti contohnya itu Hasilnya. Kalau dibahas Boleh. hasil pencariannya. boleh ditulis, nanti dijelaskan. Linknya kalau kalian nggak mau ribet, linknya ada di yang Bapak kasih. Silakan bisa dibuka tadi. Budi udah kasih Bud di grup. Ya, ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan? Ada yang kesulitan? Sudah bisa mulai mencari apa? Itunya, contoh-contohnya dan pengertiannya. Ya, silakan dicari dulu ya. Kenapa, Dian? Tidak Pak. Ya, so, sama. Kamu ngelakuin aja, ngantuk. Kalau kenapa? Belum makan Pak. Oh, nanti setelah ini boleh makan ya. Beres Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini nulisnya satu kelompok satu atau satu orang? Satu kelompok satu, nanti jadi kalian menjelaskan dulu pengertiannya, lalu contohnya langsung di teks negosiasi yang ada di LKPD itu. Ya, ada? Sudah? Sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ditulis contoh-contohnya.
Langsung tulis saja Pak di tabelnya. Ya, boleh di sampingnya ataupun di dalam tabelnya boleh. Ada yang ditanyakan? Bisa dimengerti materinya? Ada? Dua. Ini Pak paling Pak buat yang kalimat langsung itu gimana Pak? Kalian dapatnya apa? Kalimat yang disampaikan oleh yang berbicara. Ya. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang disampaikan untuk melalui dialog. Kan ada di kalimat tuh. Ada kalimat misalnya Budi sedang apa? Tuh, ada juga wah, Kalau kalimat langsung harus ada tanda petiknya Pak. ya. Kenapa? Misalnya ini, iya, kalau ada kalimat langsung itu ada kutipnya. Ada juga kalimat yang tidak langsung. Ya. Mengerti Pak? Ya? Ya Pak. Ngerti kan? Ngerti Pak. Ya. Udah, ada lagi? Mau ditanyakan? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah Pak. Nah, sekarang kalian tahu permainan cincin-lipit? Tahu. Nah, kalian silahkan cincin-lipit. Siapa yang dapat itu berarti kelompok. Oh, bapak aja. Yo. Kalian yang nyanyi. Ya. 1, 2, 3. Cincin tulang anjing kacapit bulu parek nenek josna. Nah, Lupa yang mau yang cicik tuh. Oh gitu. Cicik nong akhirnya. yo. Cincin tulang anjing kacapit bulu parek nenek josna. Lupa yang mau yang Sini dong. Ayo kalian, silakan kalian dan juga Iqbal ke depan untuk presentasikan hasil yang kalian dapatkan, mencari unsur kebahasaan dan menganalisis sebuah teks berdasarkan kebahasaan yang telah ditugaskan. Yang lain silakan disimak dengan baik ya. Jangan berisik. Selamat siang, selamat pagi. Teman-teman, izinkan saya dan Iqbal untuk mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami. Aku dulu. Ya untuk pronominanya kami mendapatkan orang satu bentuknya saya. Kalimat dalam teksnya saya manajer dari klub Ujung Berung United. Terus yang kedua orang kedua Anda. Kalimatnya saya berani bayar tinggi Anda. Langsung kalimat langsung dalam teks. Perkenalkan saya Indra, saya manajer dari klub
Karawang United. Poin keduanya, oh ya ada keperluan apa Pak? Lalu selanjutnya poin C, kalimat deklaratif integratif. Untuk deklaratifnya, saya berani gaji Anda sebesar 10 juta per bulan. Untuk jenis integratifnya, kalau sebanyak itu masih kurang Pak. Selanjutnya sama juga. Baik, itu selanjutnya ada kalimat persuasif. Jadi kalimat dijelasin sedikit Pak. Ya, boleh. Jadi kalimat persuasif itu adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau menarik perhatian calon pembeli gitu ya. Jadi misalkan nanti disebutin dulu kualitasnya seperti apa, terus juga mereknya bagus, jadi si pembeli itu akan tertarik sama apa yang dijual oleh si pedagang gitu ya. Di sini kalimat persuasifnya ada contohnya, ada kalimat persuasif. Jadi saya bermaksud mengajak Anda ke klub saya. Ini ada pengajakannya di sini. Selanjutnya kalimat keduanya, saya berani bayar tinggi Anda agar Anda masuk klub kami. Nah di sini ada pengajakan siap yang memiliki klub ini kepada yang diajak seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada tutur pasang. Tutur pasang itu merupakan bentuk tanya jawab antara bicara dan lawan bicara. Di sini mengucapkan salam, selamat pagi Pak, dan bertanya juga, oh iya ada keperluan apa ya, misalkan penawar. Saya berani menggaji Anda sebesar 10 juta per bulan. Terus ditolak, tetap tidak bisa, tidak sebanding dengan hasil yang saya miliki. Dah, cukup. Baik. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Ayo sekarang kelompoknya Budi. Halo teman-teman. Hai. Mana kamu jadi kelompok? Mawar. Saya Feral Bramasta dan Saya Sekun. Ini ada jawaban apa? akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ini. Boleh? Baik, untuk kaidah pembahasan yang pertama di sini ada pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang, sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog kayak semisal, saya, dan lain sebagainya. Lalu ada kalimat langsung. Aku langsung dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Saya permisi, di sini jual tas enggak? Contohnya di sini ada selamat pagi Pak, selamat pagi juga Pak. Ditandai dengan Kutip. lalu selanjutnya ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Betul, itu pernyataan yang menyatakan satu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Contohnya yang harus ditemukan adalah Contohnya di sini ada jenisnya interrogatif. Oh ya, ada apa keperluan apa Pak? Lalu di sini juga ada deklaratif. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya manajer klub yang baru di sini. terus Sudah. kalimat persuasif. Persuasif. Persuasif adalah kalimat yang membujuk, menarik perhatian atau mempengaruhi. Ya, contohnya di sini. Jadi saya bermaksud untuk mengajak Anda bergabung ke klub saya. Tuh, terus kalau yang terakhir adalah tuturan pasangan. Jadi ada pasangannya yang jomblo ya, Bu? Ya. Contohnya di sini ada mengucap salam dan membalas salam. Contohnya selamat pagi Pak. Lalu dijawab selamat pagi juga Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu ya. Ternyata kalian mendapatkan bahwa ciri kebahasaan itu ada berapa? Ada berapa? Ada lima. Pak. Satu apa? Pronomina. Pronomina. Dua, Kalimat langsung. kalimat langsung. Tiga, Kalimat Deklaratif dan interrogatif.
keempat, Persuasif. yang terakhir Tuturan pasangan. tuturan. Nah, itu ada 5 ya. Dan pasti kalau teks negosiasi itu ada tuturan pasangan karena gak mungkin negosiasi sendiri kan, pasti minimal ada 2 orang untuk terjadinya sebuah negosiasi. Tadi udah dijelaskan ya, pronomina itu kata ganti orang, bisa saya, kalian, kamu. Lalu ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu berbentuk kalimat yang disampaikan melalui dialog atau tandanya dengan kutip. Lalu selanjutnya ada deklaratif dan interrogatif, yaitu pertanyaan yang menyatakan suatu informasi yang atau berita yang dikenal dengan kalimat deklaratif. Jadi kalau deklaratif itu pernyataan, kalau interrogatif itu pertanyaan. Ya, itu poinnya dari kalimat interrogatif dan deklaratif. Yaitu selanjutnya yang keempat, teks persuasif, yaitu merupakan kalimat yang bertujuan untuk menarik perhatian. Itu persuasif. Dan terakhir tuturan pasangan, itu ada tanya jawab dan lainnya. Selain itu, karena kita masyarakat Sunda ya, ada beberapa kebiasaan orang Sunda dalam tawar-menawar. Ada apa di materinya? Ada yang bisa dibuka? Coba buka dulu. Kira-kira yang pertama apa? Apa Pak? Coba apa? Yang pertama itu ada santun dan ramah. Ya, untuk orang Sunda biasanya harus santun dan ramah dalam bernegosiasi, tidak memakai nada keras dan juga enak didengar dan sopan gitu. Kesopanan dalam berkata-kata, bahasa Indonesia negosiasi bersifat sopan. Orang Sunda biasanya kalau bernegosiasi itu bahasanya halus dan enak didengar dan juga tidak memaksa ataupun bikin lawan pembicaraan itu kesal. Selanjutnya berbicara dengan nada pelan. Orang Sunda itu kan lemah lembut gitu, bahasanya pun enak didengar. Persuasif itu ketika kalian bernegosiasi bisa ini dipakai gitu. Bahasanya tidak emosional dan juga enak didengar. Selanjutnya berpakaian rapi dan menjawab penampilan. Kita harus tahu tempat. Ketika akan bernegosiasi dengan orang penting, maka pakaiannya pun harus disesuaikan, jangan salah-salah. Walaupun kita salah negosiasi di pasar, ya sesuaikan dengan rata-rata orang pasar pakaiannya seperti apa. Selanjutnya menjaga ekspresi wajah. Dalam bernegosiasi, orang Sunda biasanya memasang wajah dengan baik, senyum, ramah, ya. Ada lagi ekspresi wajahnya tidak cemberut, tidak apa ya namanya? Full senyum. Ya, full senyum. Ada lagi yang menambahkan? Cukup Pak. Apa Kita itu? harus ada kalau penawaran Pak di toko toko dulu. Oh gitu, triknya gitu ya anak Sunda ya. Biasanya Pak 50 nggak mau gitu ya. Ada di jalan. Iya, tiba-tiba ya udah Pak, apa 50 ya. Orang Sunda bisa dipakai ketika kalian bernegosiasi, tapi tetap kalian harus tahu tempatnya negosiasi itu dipakainya buat kapan dan kepada siapa. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk begini? Cukup Pak. Cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi hari ini kalian belajar tentang apa? Jadi kebahasaan. Jadi kebahasaan, negosiasi. Ada apa aja? Nah, itu ada 5. Lalu apa yang kalian dapatkan untuk pelajaran hari ini? Lebih ke tata cara ketika kita Negosiasi. bernegosiasi. Pakai bahasanya kayak gimana? Bahasanya gimana? Ya, Makna-maknanya gimana Pak? ada kesulitan untuk pembelajaran hari ini? Itu mengerti Pak. Kira-kira untuk minggu depan kalian apa yang ingin diubah ketika pembelajaran? Mungkin nonton video Pak. Nonton video. Terus ada lagi? Bikin
bikin teks negosiasi Pak. Bikin teks negosiasi. Ya mungkin hari ini cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak Pak cukup. Ya, Bapak akan tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak nggak punya tinggal. Cabut Pak, harusnya Pak. Saya ada Pak. Kaget berarti. Seorang menit kan? Jadi naik ke paus aja. Tapi kayak gitu tahu dari fakta